Mengapa kita merasa bersalah? Hanya karena kita mulai menyelamatkan diri kita sendiri. Bukankah itu aneh? Saat kita menolong orang lain, kita disebut baik. Tapi saat kita menolong diri sendiri, kita disebut egois. Kita tumbuh dalam budaya yang memuji pengorbanan tanpa batas, tapi mencibir saat seseorang menarik garis dan berkata, "Cukup." Kita terbiasa menjadi kuat untuk semua orang, tapi rapuh di hadapan diri sendiri. Kita takut berkata, "Tidak," karena kita lebih takut kehilangan mereka daripada kehilangan kedamaian batin kita sendiri. Dan disitulah akar dari semua kelelahan ini tumbuh, bukan dari pekerjaan, bukan dari dunia, tapi dari konflik diam-diam antara siapa kita sebenarnya dan siapa yang dunia paksa kita untuk jadi. Setiap kali kita menjaga ruang pribadi, kita dibayangi oleh rasa bersalah, seolah merawat jiwa sendiri adalah dosa yang diam-diam, tapi berat. Setiap kali kita memilih tidak membalas pesan, tidak hadir, atau sekadar diam, hati kita memberontak, seolah kita menjadi manusia yang buruk. Padahal kita sedang pulang ke dalam diri. Pulang ke tempat di mana batas bukan berarti benci, tapi bentuk cinta yang paling sehat dan sunyi. Siapapun yang marah karena kamu menjaga dirimu sendiri, mungkin terbiasa melihatmu hancur demi kenyamanan mereka. Filsuf Epictetus yang tumbuh dalam kekacauan Romawi mengingatkan, jika kamu tidak menjaga jiwamu sendiri, maka siapa yang akan melakukannya? Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dalam video ini, kita akan membahas 5 cara membangun batasan yang sehat, tanpa merasa bersalah, tanpa terlihat egois, dan tanpa kehilangan ketenangan batin kita. Dapatkan ketenangan batin dari filosofi dalam tiap minggunya. Klik subscribe sekarang, dan izinkan kami menemanimu dalam perjalanan batin yang sunyi namun kuat. Dan tetaplah bersama kami sampai akhir video ini. Karena kali ini kita tidak hanya belajar berkata, tidak, kita akan belajar berdiri tegak di atas batas itu, tanpa lagi merasa bersalah. Sekarang, tarik nafas yang dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin pertama, kenali batas kewenanganmu, dikotomi kendali. Banyak kelelahan kita bukan berasal dari beban hidup yang berat, tapi karena kita terlalu sering mencoba mengendalikan hal-hal yang tak pernah bisa kita kendalikan. Kita ingin semua orang memahami niat baik kita. Kita ingin tak seorang pun marah saat kita menarik batas. Kita ingin setiap orang menghargai waktu, ruang, dan ketulusan kita. Tapi kenyataannya tidak begitu. Dan saat harapan-harapan itu runtuh, kita tidak menyalahkan dunia. Kita malah menyalahkan diri sendiri. Kita merasa bersalah karena dunia tak sebaik yang kita inginkan. Kita hidup dalam ilusi bahwa kita bisa memperbaiki semuanya. Bahwa jika kita berusaha lebih keras, semua orang akan senang, semua akan berjalan baik, semua akan sesuai dengan rencana kita. Padahal yang kita pertaruhkan dalam ilusi itu bukan sekadar tenaga atau waktu, tapi jiwa kita sendiri. Filsuf Epictetus dalam ajaran dasarnya mengungkapkan sesuatu yang tajam namun sederhana. Ada 2 hal di dunia ini yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, tanggapan kita, keputusan kita, batas yang kita tetapkan, nilai yang kita pegang. Dan apa yang tidak bisa kita kendalikan? Perasaan orang terhadap kita, reaksi mereka saat kita berkata tidak.
komentar, penolakan, pujian, penilaian, perilaku orang lain. Kita sering hidup seolah-olah kita bertanggung jawab atas segalanya. Padahal kita hanya punya satu wilayah kekuasaan, diri kita sendiri. Di luar itu adalah wilayah semesta. Dalam dunia psikologi, kecemasan seringkali muncul ketika seseorang mencoba mengendalikan hal-hal yang ada di luar jangkauannya. Seorang anak yang tumbuh dengan rasa takut mengecewakan orang lain, misalnya, bisa terbiasa hidup untuk menyenangkan semua orang. Ia percaya bahwa nilai dirinya bergantung pada apakah orang lain puas atau tidak. Akibatnya, ia menekan diri sendiri, kehilangan batas, dan akhirnya kelelahan. Namun, saat ia mulai memahami prinsip sederhana ini, bahwa ia hanya bisa mengendalikan tindakannya, bukan tanggapan orang lain, rasa cemas itu perlahan berkurang. Ia mulai bernapas lebih ringan. Ia mulai hidup di wilayah yang memang benar-benar miliknya. Kebebasan bukan berarti bisa menguasai dunia. Kebebasan adalah saat kita berhenti mengikat diri pada hal-hal yang tak pernah bisa kita genggam. Itulah keberanian sejati, memilih untuk berdiri teguh di wilayah kendali kita sendiri. Poin kedua, tegas dalam pengucapan tidak, tanpa luka, tanpa penyesalan. Seringkali kita mengatakan iya, padahal hati kita menjerit ingin berkata tidak. Kita setuju mengambil pekerjaan tambahan meski tubuh sudah lelah. Kita menerima ajakan meski sebenarnya butuh waktu sendiri. Kita meminjamkan tenaga, waktu, bahkan uang, padahal kita tahu itu mengorbankan diri. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita takut. Takut dianggap egois, takut ditolak, takut kehilangan cinta dan penerimaan. Sehingga kita memilih terluka diam-diam hanya agar orang lain tidak kecewa. Tapi ada harga yang lebih mahal dari sekadar membuat orang lain tidak tersinggung. Harga itu adalah diri kita sendiri, kesehatan mental kita, tubuh kita, bahkan jati diri kita terkikis perlahan setiap kali kita berkata iya saat seharusnya tidak. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika seseorang memaksa Anda untuk bertindak bertentangan dengan nilai Anda, tanyakan, apakah saya masih menjaga integritas jiwa saya? Jika ya, maka tak ada yang bisa benar-benar merugikan saya. Mengatakan tidak bukan berarti melukai. Sebaliknya, itu adalah bentuk tertinggi dari kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri dan pada orang lain. Kita tidak bisa memberi dari wadah yang kosong. Menolak bukanlah kejam. Menolak justru menjaga agar cinta, perhatian, dan energi yang kita berikan tetap murni. Dalam psikologi, orang yang selalu sulit berkata tidak rentan mengalami people-pleasing syndrome. Mereka merasa harga diri mereka bergantung pada sejauh mana mereka bisa membuat orang lain bahagia. Namun, semakin sering mereka mengorbankan diri, semakin besar rasa lelah, dendam, bahkan depresi yang tumbuh di dalamnya. Ketika akhirnya belajar berkata tidak, meski gemetar, meski takut, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dunia tidak runtuh. Orang-orang yang benar-benar peduli tetap bertahan, dan yang pergi memang tidak pernah tulus sejak awal. Tidak, bukan senjata untuk menyakiti, melainkan pagar untuk melindungi. Dan saat kita berani menegakkan pagar itu, kita sedang mengatakan pada dunia, aku juga berharga, aku juga pantas dijaga. Poin ketiga, redefinisi emosi, menghindari rasa bersalah. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa emosi adalah musuh. Kemarahan dianggap tanda kelemahan, kesedihan dianggap aib, dan rasa bersalah
dianggap sebagai bukti bahwa kita manusia yang baik. Jadi, ketika kita merasa marah, kita buru-buru menekannya. Ketika kita merasa sedih, kita menyembunyikannya di balik senyum palsu. Ketika kita ingin berkata jujur, kita memilih diam, takut menyakiti, takut dianggap jahat. Kita lupa, emosi bukanlah dosa. Emosi adalah sinyal. Ia hadir bukan untuk mempermalukan kita, tapi untuk memberitahu apa yang sedang terjadi di dalam diri. Rasa marah bisa jadi tanda bahwa ada batas yang dilanggar. Rasa sedih bisa jadi undangan untuk berhenti sejenak, merawat luka yang terabaikan. Rasa bersalah bisa jadi pengingat untuk bertindak lebih bijak, bukan cambuk untuk menyiksa diri selamanya. Seneca pernah menulis, kita sering menderita lebih dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan. Begitu juga dengan rasa bersalah. Seringkali kita menderita bukan karena kesalahan itu sendiri, melainkan karena cerita yang kita ulang-ulang di kepala. Kita memberi label, aku gagal, aku jahat, aku tak pantas. Padahal kenyataannya, kita hanya manusia yang sedang belajar. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengamati emosi tanpa tenggelam di dalamnya. Alih-alih bertanya, mengapa aku merasa ini? Coba tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari emosi ini? Dalam terapi, banyak orang yang terjebak oleh toxic guilt, rasa bersalah berlebihan yang tidak proporsional dengan kesalahan nyata. Seorang ibu, misalnya, merasa bersalah hanya karena mengambil waktu untuk dirinya sendiri. Seorang pekerja merasa bersalah karena menolak lembur, meski sudah kelelahan. Ketika mereka belajar mendefinisikan ulang emosi, mereka menemukan sesuatu, bahwa rasa bersalah bukanlah hukuman, itu hanyalah pesan. Dan pesan itu bisa dijawab dengan pilihan baru, bukan dengan menyiksa diri. Emosi bukan musuh yang harus ditaklukkan. Emosi adalah guru yang datang dengan wajah berbeda-beda, dan ketika kita berhenti merasa bersalah atas perasaan kita sendiri, barulah kita benar-benar mulai merdeka. Poin keempat, menghadapi manipulasi emosional dengan keteguhan stoik. Pernahkah kamu merasa bersalah, padahal tidak melakukan kesalahan apapun? Atau merasa terjebak karena seseorang memakai kata-kata manis, air mata, bahkan amarah untuk membuatmu tunduk pada keinginannya? Itulah wajah dari manipulasi emosional. Ia sering datang diam-diam, membungkus diri dengan cinta, loyalitas, bahkan logika yang terlihat masuk akal. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan melakukan ini untukku. Kalau kamu menolak, berarti kamu egois. Kalau kamu tinggalkan aku, hidupku hancur. Kata-kata itu menusuk, bukan karena benar, tapi karena menyasar sisi paling rapuh dari diri kita. Rasa ingin diterima, rasa ingin dicintai. Namun disinilah bahaya terbesar. Saat kita membiarkan orang lain memainkan emosi kita, kita perlahan kehilangan arah. Kita tidak lagi hidup dari nilai kita sendiri, melainkan dari naskah yang orang lain tuliskan untuk kita. Epictetus pernah berkata, siapapun yang mampu membuatmu marah menjadi tuan atasmu. Siapapun yang mampu membuatmu takut menguasaimu. Manipulasi bekerja hanya jika kita menyerahkan kendali batin kita. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mencegah orang mencoba memengaruhi kita, tetapi kita bisa memilih apakah akan memberi mereka kuasa atas jiwa kita atau tidak. Keteguhan stoik bukan berarti keras kepala. Ia berarti berdiri teguh pada nilai, tanpa larut oleh permainan emosi orang lain. Kita bisa berkata tidak dengan tenang. Kita bisa tetap hadir
tanpa harus terseret drama yang dibuat-buat. Dalam psikologi, manipulasi emosional sering membuat korban mengalami gaslighting. Mulai meragukan pikirannya sendiri. Seorang pasangan bisa meyakinkanmu bahwa kamu yang salah, padahal dialah yang melanggar. Seorang atasan bisa membuatmu merasa tidak cukup, padahal beban kerja yang ia berikan memang tidak masuk akal. Orang yang mulai berlatih keteguhan stoik akan berkata dalam hati, "Aku tahu siapa diriku. Aku tahu apa yang benar. Aku tidak harus membuktikannya dengan membiarkan orang lain menguasai emosiku." Dengan cara itu, mereka mengambil kembali kuasa atas diri, sedikit demi sedikit. Manipulasi berhenti bekerja ketika kita tidak lagi memberikan kunci hati kita kepada orang lain. Dan saat itu terjadi, kita bukan hanya bebas, kita juga tak tergoyahkan. Inilah wajah sejati dari keteguhan stoik. Tenang, jernih, dan tak bisa diperbudak oleh permainan siapapun. Poin kelima, batasan sebagai bentuk cinta, bukan penolakan. Banyak orang salah paham tentang batasan. Mereka mengira batasan adalah tembok, tanda bahwa kita menolak, menyingkirkan, bahkan tidak peduli. Padahal kenyataannya, batasan adalah jembatan yang menjaga hubungan tetap sehat. Bayangkan sebuah taman. Jika tidak ada pagar, siapapun bisa masuk, menginjak, bahkan merusak apa yang tumbuh di dalamnya. Tapi dengan pagar, taman itu tetap indah. Bukan karena ia menolak pengunjung, melainkan karena ia tahu bagaimana melindungi dirinya agar bisa terus hidup. Begitu pula dengan diri kita. Tanpa batas, kita mudah lelah, mudah marah, dan akhirnya memberikan kasih sayang dalam keadaan kosong. Dengan batas, cinta kita justru jadi lebih murni, lebih jujur, dan lebih tahan lama. Seneca menulis, "Orang yang hidup tanpa aturan, hidup tanpa arah. Dan orang yang hidup tanpa arah akan selalu menjadi korban bagi orang lain." Batasan bukanlah benteng egois. Ia adalah aturan batin yang menjaga agar kita bisa terus hadir dengan tulus. Mengatakan tidak bukan berarti tidak peduli. Justru itulah cara agar kita tidak mencintai dengan penuh dendam, tidak memberi dengan rasa terpaksa, dan tidak hadir dengan hati yang setengah kosong. Dalam psikologi relasi, batasan disebut healthy boundaries. Tanpa itu, hubungan sering berubah menjadi toksik. Seorang anak yang tidak pernah bisa berkata tidak pada orang tuanya, lama-lama kehilangan identitasnya sendiri. Seorang pasangan yang terus mengorbankan kebutuhannya demi yang lain, perlahan tumbuh dengan rasa sakit hati yang mendalam. Namun, saat mereka mulai menegakkan batas, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hubungan justru membaik. Mengapa? Karena mereka tidak lagi memberi dengan terpaksa, melainkan dengan sadar. Dan cinta yang lahir dari kesadaran selalu lebih kuat daripada cinta yang lahir dari rasa takut. Batasan bukanlah penolakan. Batasan adalah cara kita berkata, "Aku ingin mencintaimu tanpa kehilangan diriku sendiri." Dan itu, pada akhirnya, adalah bentuk cinta yang paling dalam. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berusaha menyenangkan semua orang. Hidup bukan tentang mengendalikan apa yang tak pernah bisa kita genggam. Dan hidup bukan tentang terus-menerus merasa bersalah hanya karena kita ingin menjaga diri sendiri. Hidup adalah tentang berdiri teguh di wilayah yang benar-benar milik kita. Pikiran kita, pilihan kita, nilai kita, dan cinta yang kita berikan dengan sadar. Dunia akan selalu penuh dengan tuntutan, manipulasi, dan harapan yang tak pernah selesai. Tetapi jika kita berani menarik batas, berani berkata tidak, dan berani mendengarkan emosi tanpa menindas diri,
kita menemukan sesuatu yang lebih berharga dari sekadar penerimaan orang lain. Kita menemukan kebebasan batin, dan kebebasan itu bukan hanya melindungi kita, tapi juga memurnikan cinta kita. Karena ketika kita tidak lagi mencintai dari rasa takut, melainkan dari kekuatan, cinta itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diguncang oleh siapapun. Jika video ini menyentuhmu, aku ingin kamu melakukan 2 hal sederhana. 1. Tekan tombol subscribe agar kamu tidak melewatkan latihan-latihan stoik berikutnya. 2. Bagikan video ini kepada seseorang yang kamu tahu sedang berjuang menjaga dirinya dari rasa bersalah atau manipulasi. Karena mungkin satu kalimat yang mereka dengar hari ini bisa menjadi penyelamat bagi jiwanya. Sekarang aku ingin dengar darimu. Apa batasan paling sulit yang pernah kamu tegakkan dalam hidupmu? Dan bagaimana perasaanmu setelah berani menegakkannya? Tulis di kolom komentar. Aku akan baca satu persatu, karena perjalananmu mungkin bisa menguatkan orang lain yang menonton video ini. Jika kata-kata ini menyentuh batinmu, mungkin jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ikuti perjalanan ini bersama kami di Stoik Abadi, tempat di mana ketenangan, kekuatan, dan kebijaksanaan menjadi jalan hidup. Terima kasih telah hadir.